Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kajian Yuk Ngaji. Ini merupakan ikhtiar kita yang paling sangat sederhana yang mudah-mudahan Allah menerima sebagai bagian dari amal ibadah kita. Baik saya yang menyampaikan risalah ini tentunya dengan banyak kekurangannya, ataupun sobat-sobat THB yang menyimak dan mudah-mudahan bisa mengaplikasikan. Meskipun ini sebesar zarah, insya Allah akan memberatkan timbangannya menjadi amal kebaikan untuk kita semua sebagai bagian dari mencari ilmu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bicara tentang keutamaan atau sunnah-sunnah di hari Jumat. Jika kemarin kita sudah menyampaikan tentang keutamaan atau sunnah-sunnah di hari Jumat itu yang merupakan Sayyidul Ayyam ataupun rajanya hari, di mana disunahkan, dianjurkan kita sering-sering membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, dan kemudian juga di sela-sela itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat kita, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah jika kita menjadi salah satu insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita menjadi salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beruntung mendapat ridhonya kelak nanti di yaumil akhir. Hari ini kita bicara tentang keutamaan sholat Jumat, sunnah-sunnah ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sebaiknya kita lakukan. Diriwayatkan dari Sunnah Bukhari, an Abi Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulu yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhri wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tibin baitihi summa yakhruju fala yugarriku bainas aini summa yusalli ma kutiba law summa yungsitu idza takallama lima mu illa ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Rawahul Bukhari. Abu Abdillah Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang yang mandi pada hari Jumat dan bersuci sedapatnya dan berminyak, memakai minyak wangi, dan berharum-harum kemudian keluar ke masjid, tiada memisahkan antara dua orang yang telah duduk, kemudian sembahyang seringannya, kemudian mendengar dan memperhatikan khutbah imam, melainkan pasti diampunkan baginya apa yang terjadi antara Jumat itu hingga Jumat yang akan datang atau Jumat yang lainnya. Keutamaan sunnah ini jelas pahalanya, yaitu diampunkannya dosa kita dari Jumat hari ini sampai Jumat yang akan datang. Bila mana kita mengaplikasikan, melakukan sunnah-sunnah, diantaranya pertama, ketika kita mandi bersih-bersih dengan niat menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, dan untuk menggapai ridhonya Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memakai pakaian yang terbaik, selanjutnya memakai harum-haruman minyak wangi, kemudian berjalan ke masjid, kemudian duduk rapat dengan jemaah yang lainnya, kemudian sebelumnya melakukan sholat tahiyatul masjid dan mendengarkan khutbah dari khatib Jumat. Insya Allah kita akan mendapat keutamaan dari hari Jumat, yaitu diampunkannya dosa-dosa kita dari hari Jumat tersebut sampai hari Jumat berikutnya. Barangkali ini menjadi pertanda buat kita juga, mengingatkan untuk kita semua bahwa kita tidak bisa sembarangan ketika kita akan melakukan ibadah, terutama dalam hal ini adalah ibadah Jumat. Kita seringkali datang pun paling terlambat atau paling akhir, tapi pulang paling awal. Nah, mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya dengan cara kita bersiap diri. Dan misalnya kita bekerja ataupun kuliah ataupun sekolah, ya setidaknya kita pagi-pagi itu memang mandi itu bersih-bersih berniat untuk sholat Jumat. Kemudian memakai wangi-wangian, dan ketika kita kerja, kemudian juga kuliah ataupun sekolah, kan kita barangkali sholatnya di masjid kampus atau di masjid yang terdekat atau di masjid sekolah. Dan
Meskipun mungkin kita tidak mandi sebelumnya dekat dengan ini, tapi kan paginya kita mandi dan kita niatkan mandi itu dalam rangka kita menggapai ridho Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat dan untuk mendapat keutamaan dari hari Jumat. Itu barangkali salah satu cara yang kita bisa optimalkan, kita lakukan. Dan mudah-mudahan tentunya kesiapan kita, niat kita, kekhusyuan kita, fokus kita pada ibadah yang Allah syariatkan lewat Rasulullah SAW, salah satunya ibadah Jumat. Insya Allah kita akan mendapat keutamaan-keutamaan di hari Jumat, dan bisa jadi tiap langkah kita, tiap ikhtiar kita, Allah akan lindungi, Allah akan berkahi dengan berkahnya, dan tentunya kita akan dilimpahkan rezeki yang melimpahlah dan berkah. Dan tentunya ilmu Allah timpakan kepada kita semua, Allah akan berikan kepada kita semua, dan Allah akan bukakan semua pintu, baik itu ilmu, baik itu amal, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya yang kita butuhkan. Dengan satu syarat tentunya, kita senantiasa dalam jalur diridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi amal baik buat kita dan menginspirasi buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.